sama anak-anak. Ya sama anak-anak tuh ya begitu, kita kalau aku sih lebih ke ngutamain maksudnya pakem-pakem agama gitu ya. Karena Ustadz pesennya gitu nih anak-anak jangan sampai los. Jangan kebanyakan nonton gitu, tontonannya yang baik, terus kasih nasehat-nasehat yang baik. Karena kan kita fokus ke anak-anak ini kan ahlaknya bagaimana gitu, sisanya kan pendidikan tuh di sekolah gitu. Jadi hari-hari ya begitu, tapi memang aku sama Ustadz jadi orang tua yang free banget untuk mereka bertanya tentang hal apapun, untuk mereka kepingin tahu nih misalkan urusan kita mau kemana, kita mau meeting, kita mau ngerjain apa. Nah aku tuh terbiasa berbicara, nah kita tuh mau kesini dulu, kalian doain. Jadi sebelum pergi memang kita doa bersama dan mereka tuh biasanya pegangan tangan gitu sama kita. Aku doain mami, aku doain. Nah itu hal-hal positif yang aku ngerasa mereka walaupun kecil tapi mereka harus andil gitu, minimal kan di doa mereka gitu kan untuk kita. Berarti itu udah diajarkan sejak kecil ya, ajaran-ajaran tersebut. Iya. Nah itu biasa sering holiday juga nggak sih sama anak-anak, sering berpergian gitu, Iya. di balik kesibukan Ustadz dan istri ini? Ya, Harus ya waktu. Sedapat mungkin ya. Kayak kemarin kita liburan misal kemana? Jogja. Terus sempat ke Bromo. Itu kan pas ada waktu libur sehingga ya kesempatan anak-anak punya waktu, kami juga Rehat. harus cari waktu karena mereka juga penting diutamakan demi pikirannya, perasaannya, karena anak-anak ini selalu membandingkan apa yang dia lihat kan. Kalau teman-temannya jalan-jalan dia ngerasa gimana. Iya, Kalau benar. teman-temannya pergi sama orang tuanya terus dia enggak, perasaan dia seperti apa. Betul. Nah akhirnya kita orang tua harus memahami dalam kondisi tertentu bahwa kita harus punya waktu buat anak. Kita harus punya waktu untuk makan bersama dengan anak. Atau mungkin sekedar pergi yang sifatnya 1, 2, 3 jam habis itu pulang lagi. Sehingga ketika ada pertanyaan, kamu jalan-jalan nggak? Ya paling nggak dia punya jawaban. Iya tuh, kesini, ke situ misalnya. Walau mungkin cuma sekian jam atau mungkin sekian hari. Yang lainnya pergi berbelas-belas hari. Mungkin kita 3-4 hari udah cukup. Gitu. Itu biasanya permintaan anak atau dari kedua orang tuanya nih untuk lokasinya? Jadi kalau lokasi tuh memang kita yang arahin. Jadi anak-anak tuh suka lihat kan di YouTube gitu. Misalkan di luar negeri ini ada pemandangan yang indah banget kayak gini, di Indonesia tuh ada nggak Mami? Oh ada, makanya kemarin tuh aku jelasin mereka tentang Bromo, terus tentang Jogja. Jogja tuh punya banyak kayak apa, Taman Sari tuh itu apa sih kayak Bekas ininya iya, apa namanya? permaisuri ya. Jadi kayak apa sih wilayah yang memang dibudayakan gitu loh, tapi jadi tempat rekreasi. Jadi ini ada ceritanya gitu, kita sengaja pakai tour guide supaya mereka ngedengerin, mereka tahu ini kisahnya apa gitu, semenarik ini Indonesia gitu. Nah jadi dari situ tuh mereka kayak udah mulai nge-arrange sendiri. Misalkan aku pengen bikin gerabah, kan kalau kita jalan tuh pasti ditawarin kan, ini ada perjalanan Ya. loh bikin geraban. Aku tuh sama Ustadz gini, ya ampun, ini perjalanan liburan kayak jadi ini apa study tour. Ya, edukasi semua. Karena dia bikin batik lah, terus bikin gerabah gitu kan kayak study tour banget kan. Aku udah gini, aduh, jadi kadang-kadang kalau kita capek banget, aku sama ayah nunggu di sini ya, ngopi-ngopi dulu kalian, ya udah bikin aja batiknya ya, bikin aja gerabahnya gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi jalan-jalan sama anak-anak gitu, suka diekspos ke sosial media nggak sih? Mungkin ada foto-fotonya, videonya gitu. Oh ya Ada ya, banyak dong, banyak. itu kan salah satu kebahagiaan kita gitu kan, supaya kalau handphone kan suka rusak, hilang tuh videonya, fotonya. Nah kita sengaja taruh di sosial media kita supaya nanti mereka tuh bisa lihat gitu pas besar, dulu aku kayak gini ya gitu, jadi sengaja memang kita expose. Tapi mungkin yang sering upload siapa nih? Kakak atau Wah. Ustadz nih? Ibu Wah April. ahlinya dong. Oh, ahlinya. Kenapa tuh Ustadz? Mungkin. Saya tuh waktu saya dengan anak aja kan juga nggak terlalu banyak, jarang. Kalaupun ada liburan, saya tidak seaktif maminya kan. Maminya yang aktif kan. Ayo ke sana, ayo ke sini. Ini gini, ini pakaiannya gini, ini nanti gini, ini posisinya gini. Saya menungguin aja. Nah, dan dia yang pegang HP tuh. Jadi dari HP dia semua tuh upload. Kadang saya diajak kolaborasi, ya tinggal accept. Ya, itu doang kalau saya. Tapi di balik itu mungkin Ustadz juga sama istri kan tetap harmonis, tetap nggak ada gosip miring. Itu gimana sih Iya. caranya untuk tetap harmonis? Sibukin diri aja, saking sibuknya kita nggak mikir tentang Apa ya? Saya sekarang sama April sering jalan karena kebetulan kita ada bisnis bersama.
Jadi saya sebagai direkturnya, Bu April sebagai komisaris utamanya. Jadi di bisnis yang baru ini, saya kemana-mana tuh sering jalan sama Bu April, negosiasi, ngobrol, kemudian menawarkan Meeting. produk, program, meeting. Kemarin kita baru dari Cirebon, sebelumnya kita dari Blitar. Jadi banyak berdua malah. Bahkan ceramah sekalipun karena ada kaitan ya dalam perjalanan ceramah saya, Bu April tuh sering ikut sekarang. Gitu. Beberapa kali kemarin di Bandung kita 3 hari ya ikut ya. Berarti udah 13 tahun ya pemerintahan? 14. Ya mau 14 ya. Tapi nanti mungkin di November kali ya. Mungkin ada tipsnya nggak sih untuk kelangsungan hubungan rumah tangga ini? Tipsnya apa ya? Komunikasi. Kemudian nggak ada yang nggak ada problem kecuali malaikat yang beda dengan manusia ya. Malaikat nggak pernah salah. Manusia tuh pasti ada salah, ada khilaf. Pada saat seseorang tuh punya kesalahan, kekhilafan, kekurangan, maka yang bersalah meminta maaf. Yang merasa sedang tidak baik-baik saja, ya memaafkan. Itu dua hal yang sebetulnya membuat baik rumah tangga, persahabatan, persaudaraan akan langgeng gitu. Jadi langgeng itu bukan berarti orang nggak pernah punya salah. Nggak pernah punya masalah. Itu malah salah. Pasti ada salahnya, pasti ada khilafnya, pasti ada kekurangannya. Nah tinggal permasalahan yang ada itu mau dibuat seperti apa. Tapi istri sendiri mungkin seperti gimana sih kan Aku. Pak Ustadz ini banyak kegiatannya di Ini aja nggak apa-apa nih. Ntar kedengeran, Iya berhenti dulu bentar kan. ntar nggak enak ya. Sama Kang Deddy itu Anak aku tuh ini tiga-tiganya ya berlaku pokoknya tanpa pengecualian, semuanya aktif-aktif banget. Jadi aktifnya tuh bukan cuma kayak fisik, tapi pertanyaan-pertanyaan mereka juga kayak ngebombardir aku gitu. Pertanyaannya tuh susah-susah, terus udah gitu kayak kenapa. Jadi dia ini salah satu pertanyaan dia yang umum ya, ini yang umum. Kita beli alpukat terus dia bilang kenapa alpukat itu namanya kan ada alpukat besar sekarang ya, namanya apa sih? Oh alpukat Markus. Terus gitu alpukat jadi Aligator. gede banget, aligator. Terus dia bilang ini alpukat kok bisa ada di dunia ini gitu. Iya ciptaannya Allah. Lah aku cuma pengen tanya siapa yang nanam pohon alpukat setelah Allah, yang pertama siapa? itu nggak akan berhenti pertanyaannya kalau belum dijawab. Sebentar aku cari di Google dulu. Jadi kayak setiap hari aku disuruh belajar gitu. Terus itu baru pertanyaan umum, belum lagi pertanyaan tentang agama. Jadi dia bilang ini menurut aku kayak anak kecil ada nggak sih kayak gini gitu, mami gitu. Allah tuh baik banget ya, iya Allah baik gitu. Tapi kenapa Allah ciptain orang cacat? Enggak gini nah, jadi supaya kita lebih bersyukur, supaya kita memang semua tuh Allah ciptakan sebenarnya sempurna. Jadi walaupun ada cacat tapi pasti ada kelebihannya gitu. Ya tapi kenapa sih? Dia masih bertanya-tanya itu. mempertanyakan segala hal ya. Ya. Segala yang ada di pikiran dia selewat kayaknya dia langsung tanya gitu. Sini. Tapi sungguh luar biasa, berarti kan itu dalam umur segitu udah kritis banget pemikirannya ya. Banget. Mungkin ada tips pas masih kecil, mungkin ada treatment khusus, mungkin waktu itu parentingnya gimana, atau kalian menerapkan suatu mainan atau apa mungkin? Ya kalau kita tuh selalu begini, komunikasi antara orang tua tuh jangan dibatasi. Mau dia merasa kita temannya, seperti sahabatnya, seperti kawan-kawannya, apapun yang kamu mau tanya. Jadi memang pesan kami kepada anak-anak, apapun yang kamu mau tanyakan. Nah itu karena menghindari hal-hal yang kalau mereka takut bertanya, akhirnya mereka salah tempat bertanya atau salah jawaban dari pertanyaan. Nah itu yang justru kami khawatirkan. Tapi dari setiap pertanyaan apapun kami tidak khawatir. Yang kami khawatir adalah menjawabnya sebetulnya. Tapi biasanya ke papanya juga bawa seperti itu atau ke maminya aja? Sama ke saya malah lebih kenceng lagi Lebih gitu tajam karena dia lagi. tahu saya misalnya ditanyain tuh hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ayah, katanya, Allah itu kan maha kuat ya. Iya. Bagaimana kalau ayah, kakak, adik, abang kita lawan Allah, menang mana? Waduh, bukan ke situ gitu. Arahnya bukan ke situ. Jadi kuat maknanya dia dengan kuatnya manusia tuh seperti sama. Tapi saya tidak melarang pertanyaan itu. Tinggal bagaimana kita memberikan jawaban demi jawaban. Nah sehingga pada akhirnya ya insya Allah
di ajaran baru ini saya masukkan anak-anak ini ke pesantren. Biar mau nanya-nanya dari sono. Jangan masuk ke pesantren. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kan jadi jauh sama anak. Iya. Ya kita bisa besok ya, bisa tengok lah. Sejauh-jauhnya kan masih di Jawa Timur kan, di Malang, jadi insya Allah bisa. Karena yang paling mengerikan kalau pertanyaan dia tanya ke orang rumah gitu Iya. kan. Kadang-kadang saya khawatir jadi semua mbak yang ada di situ jangan pernah jawab pertanyaan kalau nggak ngerti, kalau bukan jawaban yang benar. Jadi ini anak kecil, bukan anak kecil yang dikasih jawaban bohong terus dia dia tuh nggak bisa. Jadi dia misalkan tanya ke mbak gitu, terus nanti dia konfirmasi ke aku, memangnya benar ya kalau ini kayak gini, taunya dari mana mami? Nah itu kita harus nyari faktanya. Kalau jawabannya dibohong-bohongin gitu, anak kecil kan dulu dibohongin gitu, dipleset-pleset. Nah ini dia akan bertanya, kenapa kayak gitu? Dan itu mbaknya atau siapapun yang ngasih jawaban itu dia bilang, kamu salah, kenapa kamu kasih jawaban itu? Kamu nggak benar. Dimarahin. Luar biasa. Jadi kayak gitu, makanya aku bilang sudah, nanti kalau ada apa pertanyaan yang nggak ngerti langsung telepon mami, video call, nanti kita jawab. Mungkin itu kecerdasan yang turun dari orang tuanya mungkin. Insya Allah. Mudah-mudahan aja ya, walaupun ya saya berdoa mudah-mudahan ya itu karunia Allah ya. Iya. Ya anak dalam tanda kutip nakal, kemudian agak rada-rada dalam tanda kutip melawan masih Iya, kecil-kecil itu iya, biasa. Makanya kemarin April bilangin Pak Deddy Mulyadi nih gitu. Iya. Langsung pada nurut karena pilihannya daripada ke barak militer. Jadi dia misalkan kita suruh mandi, nak mandi. Anak kecil lain tuh kan mandi, nanti biar bersih. Kita udah bilang biar bersih, kamu tahu gitu. Aku tuh nggak kemana-mana dari tidur. Kemarin tuh udah mandi, kenapa harus mandi lagi? Iya karena ini bakteri dari mana? Katanya rumah ini bersih. Astagfirullah, kita udah gini. Allahu Akbar, udah oke nak gini nak ya. Ini Pak Deddy nih, Gubernur Jawa Barat. Ada video. Ini ada video nih. Mulai bulan Mei yang nggak mau nurut orang tua, yang lawan orang tua Dijemput. dimasukin di barak tuh. Aku terserah kalian deh. Mau kalian mandi, enggak. Aku udah nggak ngerti lagi kalau dijemput, ini aturannya gubernur. Ya udah kalau gitu kita mandi. Oh jadi nurut sekarang ya? Sekarang nurut. Jadi aku udah bilang, aduh Pak Deddy nih emang kadang-kadang ngirimin kan prajurit Pak Deddy tuh ke rumah gitu. Terus dia masih logikanya gini, kayaknya tuh mami lagi bohongin kita. Aku bilang ngapain aku bohong? Ini tuh di media sosial udah diomongin, disampaikan. Aku sih terserah kamu. Kalau kamu mau percaya aku bohong, kalau disamperin nanti aku nggak ikut-ikutan. Jadi mereka oke, sekarang alhamdulillah nih udah mulai disiplin gitu ya. Jadi udah oke, nggak banyak nanya. Tapi dia bilang, kenapa ini Indonesia ya aturannya kok makin aneh-aneh. Kenapa anak-anak nggak mandi aja tuh dibawa ke barak? Tapi memandangnya ini lebih ke positif atau negatif dari adanya ke barak militer itu? Aku sih alhamdulillah ya, sebagai ibu kan ini dimudahkan sekali. Jadi benar-benar yang ayo mandi gitu. Ya kamu pilihlah. Jadi aku sekarang kasih pilihan. Kalian pilihlah mau di barak apa di pondok. Nah anak-anak udah gini, ya aku mending di pondok lah. Iya di barak tuh aku lihat katanya jam 3 pagi disuruh mandi. Jadi oke lah. Udah? Oh, iya.